Sorry nanti kalau batuk-batuk ya. Baik, kita mulai ya. Ini adalah topik tentang EBT ya. EBT yang part 2. Jadi kalau yang part 1 teman-teman tinggal review ulang aja ya. Videonya ada di YouTube gitu ya. Oke. Nah, jadi sekedar mereview sedikit aja ya. EBT yang kita mau bahas itu adalah ini. Ya, jadi energi surya. Nah, ini yang mau kita lihat sebentar mana reviewnya. Nih, ya. Jadi ini yang mau kita lihat nih dari EBT. Jadi apa yang kita lihat adalah ada potensi, ya ini data dari pemerintah ya, ada potensi tahun 2050 itu kebutuhan listrik itu adalah 1.205 terawatt ya. Terawatt itu berarti sekitar 1000 ya, 1000 gigawatt kalau tidak salah ya. Tera ya, teman-teman bisa lihat ya di hard disk masing-masing lah ya. Tera giga gitu kan. Jadi itu kalau tera itu berarti ada sekitar 1000 gigawatt. Jadi kebutuhan ya. Kebutuhan yang ada. Sedangkan yang saat ini kita bicara mengenai EBT dulu. Karena ada program pemerintah untuk ngejar konferensi iklim yang di Paris itu, di mana tahun 2030 pemerintah itu harus sudah bisa mengejar bauran EBT di Indonesia itu sekitar 30%. Jadi penggunaan listrik ya 2030 itu harusnya 30%-nya itu adalah yang energi hijau. Ya, ini yang nanti mau dikejar nih oleh pemerintah. Nanti kita breakdown ya. Sekarang udah berapa dan lain sebagainya ya. Jadi ini potensi, oke? Ini namanya potensi. Jadi 2030 sampai 2050. Ya, ini tapi yang target sekarang adalah 2050. Nanti di breakdown tuh 2024 ini harus berapa, 2025 itu harus berapa ya. Jadi ini targetnya di tahun 2023, di tahun 2023 tahun lalu berarti ya, SDM itu mencatat penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT. Jadi ini benar-benar kita khusus bahas EBT tok ya. Itu adalah sekitar 539,52 megawatt ya. Dari total EBT yang terpasang itu adalah 13.155 megawatt. Jadi sebenarnya udah cukup gede loh ya itu EBT yang sudah terpasang di sini. Cuman dari 1.300 ini ya berapa yang miliknya emiten-emiten yang ada di bursa ya. Nah, adapun di tahun 2024, berarti tahun ini diharapkan itu bisa meningkat menjadi 13.886 megawatt. Ya, jadi ini dari 13.886 megawatt ini itu sudah mencapai target berapa persen dari 30% yang mau dikejar di 2030. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi teman-teman tinggal ingat aja, ini adalah kapasitas yang ditargetkan terpasang di 2024. Sekarang kurang lebih ada di mungkin sekitar 13.000 sekian ya. Jadi yang mau dikejar pemerintah untuk dipasang di 2024 itu kurang lebih sekitar 700 sekian megawatt ya, 700 sekian megawatt. Ini sebenarnya kecil lah ya. Oke. Nah, jadi penambahan kapasitas yang terpasang di 2023 itu antara lain ya. Teman-teman mungkin tahu PLTS yang terapung yang di Cirata Purwakarta itu ada 192 megawatt. Ya, nanti ini juga bisa menjadi ya kurang lebih ancang-ancang lah berapa investasi yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga surya gitu kan. Jadi ini kalau teman-teman kemarin kan minta itu ya kira-kira ada pembanding nggak gitu ya kira-kira biaya investasinya berapa segala macam kan. Jadi ya kalau biaya investasi yang sesungguhnya itu ya saya cari-cari ya hampir boleh bilang nggak ada. Banyak sekali data-data yang ada, tapi nanti kita lihat ya datanya dari apa namanya dari pembangkit listrik yang sudah terpasang itu biayanya berapa gitu ya. Kenapa kemarin saya bilang ya kita butuh demand behind the gun-nya. Jadi karena Pak di sini butuh dana yang cukup besar ya. Oke, terus habis itu ada PLTP berarti pembangkit panas bumi ya, Sorik Marapi unit 4 ya. Kemudian habis itu ini PLTM. M itu adalah mikro hydro ya, berarti pembangkit listrik tenaga air gitu. Ya 6,5 megawatt. Kemudian BG ini adalah biogas ya, biogas ini sekitar 3,9 ya. Nah, ini yang biogas ini teman-teman juga nanti bisa lihat ya, ini kayak nih PLT gas batu bara ya, gas batu bara sebesar 30 megawatt.
Jadi kalau teman-teman lihat ya, ada gas batu bara ya, harusnya teman-teman udah tahu ya referensi emiten untuk gas batu bara ini kemana ya. Kenapa? Karena ada kan di dalam energi hijau itu juga ada termasuk biomasa ya, biomasa. Nah, PLT gas batu bara ini berarti masih dihitung dalam biomasa, kelihatannya seperti itu ya. Kan biomasa itu yang kita tahu tuh selama ini adalah yang dari kotoran sapi ya, kotoran apa gitu kan, dijadikan gas itu dipakai gitu kan. Atau ada yang dari pembangkit listrik tenaga sampah kalau nggak salah ya, sampah, jadi pembakaran sampah, kemudian habis itu dijadikan listrik ya itu. Itu, nah termasuk di dalamnya adalah gas batubara. Jadi kalau dibilang gas batubara berarti ada namanya gasifikasi batubara ya. Dan ini yang gencar melakukan gasifikasi batubara itu adalah PLTB lagi, PTBA ya, PTBA. Jadi ya tapi ya ini mungkin bauran untuk yang gasifikasi ini kayaknya nggak terlalu digenjot-genjot banget ya, kelihatannya loh ya, kelihatannya. Tapi lebih ke arah EBT yang benar-benar EBT kayak tenaga surya, terus habis itu, panas bumi, angin, dan air. Ya itu yang dikejar. Ya kenapa? Ya karena mungkin teknologi untuk gasifikasinya yang terlalu, mahal atau seperti apa, jadi penekanannya nggak di daerah situ ya. Nah dalam kurun waktu 5 tahun, penambahan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan itu sebesar 3.322 megawatt. Jadi artinya kenaikannya kapasitasnya rata-rata sekitar 6% per tahun. Jadi penambahannya itu sangat pelan sekali. 6% tok dalam 1 tahun. Jadi kalau nanti mau ngejar bauran sekitar 30% ya 30%, berarti kurang lebih ya dia mesti ngebut kalau 6% nggak sampai ke 30%-nya, itu berarti bagi 6 berarti sekitar 5 ya. 5 ya, jadi 5 tahun lagi ya, harusnya sih capai ya, cuman ya namanya target kan. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya targetnya, dari Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi mengatakan bahwa, target bauran untuk EBT di 2025 adalah 23%. Ya, 2025 adalah, dibutuhkan adalah 23%. Nah, saat ini berapa? Saat ini di 2024, langsung 2024 aja ya, sampai Juni 2024 baru mencapai 14,45%. Artinya ada 10% lagi kurang lebih. Ya, artinya kurang lebih plus minus 10% lagi yang mau dikejar. Ya, 10% bauran EBT-nya. Jadi teman-teman udah tinggal apa bagi aja 15%. Ya 15% sekarang teman-teman kalikan dengan yang sudah terpasang sekarang itu sekitar 13.000. Ya 13.000. Jadi ya kurang lebih dia masih harus mengejar berapa kurang lebih. Ya teman-teman udah tinggal kaliin aja ya. Jadi kalau kalau apa namanya 13.000 dengan 15%-nya itu kurang lebih dia masih harus mengejar itu sekitar sebentar. Ya dia masih harus mengejar itu 1.950 megawatt lagi. Ya jadi ada 1.950 gigawatt ya, gigawatt lagi. Ya, jadi ya ini adalah, sebuah tantangan yang sampai ke 2025 itu kurang lebih, target yang mau dicapai. Oke, jadi ya artinya kalau memang pemerintah serius, memang mau mencapai target itu, berarti dalam waktu tahun ini dan tahun depan, itu pasti ada namanya genjotan, atau melonjaknya investasi yang mungkin nanti insentif segala macam itu ke EBT itu akan besar. Karena pemerintah butuh mengejar itu kan. Ya, masih ada sekitar 9%-an lagi gitu, yang butuh dikejar karena sampai Juni itu baru 14,45. Sedangkan di 2024 ditetapkan butuhnya adalah 19,5%. Jadi kalau lihat ini, ya kurang lebih masih 5% lagi belum capai ya. Ya ini udah Agustus, apakah bisa capai apa enggak. Nah kemudian habis itu di 2025 ditargetkan itu adalah 23% baurannya. Ya, sehingga nanti sampai ke 2030 itu bisa 30% sesuai dengan kesepakatan, iklim yang di Paris itu. Ya kelihatannya sih bisa capai sih kalau 2030 ya.
Nah, kalau, lihat target 2025 artinya pemerintah butuh menggenjot ya, menggenjot insentif untuk pembangunan si energi baru dan terbarukan ini. Ya makanya kita bahas gitu kan, kenapa? Ada potensi di situ. Ada potensi dalam 1, 2 tahun ke depan itu ada potensi kalau digenjot. Oke, jadi tahun 2025 naik menjadi 23%, tapi ini ada peluang direvisi menjadi 17-19% karena pemerintah takut ya, ini bisa capai apa enggak, gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya 2030 bauran primer EBT itu ditargetkan 19-21%. Jadi kalau 19-21% jelas udah tercapai kan, ya. Nah, tapi mau dinaikkan menjadi 25-30 ya sampai 2040 menjadi 38-41, 2060 diharapkan mencapai 70-72%. Jadi artinya ya eh, ke depannya kita tahu bahwa energi fosil itu pasti akan semakin berkurang kan. Nah, kalau semakin berkurang ya otomatis yang harus diandalkan adalah energi baru dan terbarukan. Gitu kan. Jadi artinya memang ada potensi untuk itu. Karena itulah mau nggak mau harus dibangun dari sekarang. Karena kalau nggak dibangun dari sekarang, maka semakin semakin lama dibangunnya pasti akan semakin mahal. Berapa investasinya? Nah, ini investasi yang kurang lebih kalau saya cari-cari di itu ya, di internet, di Google, kita akan ketemu begini, biaya pembangunan PLTU ya, PLTU berarti, air ya atau uap ya dan mungkin ya penggeraknya itu adalah air ya sehingga menghasilkan uap kemudian habis itu, kurang lebih biayanya adalah 1,7 juta US dollar. Nah kapasitasnya berapa? Ini yang tidak disebut oleh namanya Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia ya karena itulah makanya, karena dia nggak sebut ya nanti kita cari kurang lebih, kita bisa memproyeksikan kira-kira dengan biaya segini itu dapat berapa megawatt gitu ya. Kemudian untuk PLTS itu 3,5 juta US dollar ya PLTS mahal juga ya. Oke, PLTS segitu, kemudian PLTB berarti panas bumi itu sekitar 6 juta US dollar. Ini ya. Jadi ini adalah biaya pembangunannya. Jadi ya makanya saya bilang itu biaya cukup mahal, cukup tinggi sehingga dibutuhkan investasi yang cukup besar. Jadi kalau lu tidak punya atau backup dana gitu ya, tidak punya grup yang benar-benar besar, nah susah untuk masuk ke dalam area-area yang kita sebut sebagai pembangkit listrik ini. Ya itu udah susah. Jadi ya mungkin teman-teman bisa lihat kayak J-Sky, terus habis itu SEMA segala macam kenapa akhirnya kayaknya nggak kuat banget gitu ya. Ya karena memang biayanya bukan kecil gitu kan. Kemudian lihat aja teman-teman masuk ke panas bumi itu adalah biaya yang paling mahal untuk membangun sebuah pembangkit listrik. Tetapi biaya ini untuk PLT panas bumi itu sebenarnya biaya awal. Biaya awalnya memang mahal sekali. Tetapi habis itu udah tinggal maintenance doang. Ya udah tinggal maintenance karena mereka memanfaatkan panas bumi. Ya panas bumi ya cuma begitu aja. Jadi satu sumur diperkirakan itu kurang lebih bisa punya, daya, pakai itu sampai kira-kira 100 tahun. Jadi lu bangun sekarang nih, lu bisa pakai pembangkit listrik itu sampai kurang lebih 100 tahun. Tinggal bagaimana memaintenance-nya, bagaimana memaintenance uap-uap panasnya itu loh ya. Jadi ya tetap bisa, sampai kurang lebih 100 tahun. Ya sampai ya kurang lebih hitungan hitungan masa gunanya lah, ya baru habis itu nanti dia cari, sumur baru gitu ya. Nah ini PLTB, jadi ini kurang lebih biayanya. Jadi biayanya bukanlah sebuah biaya yang cukup murah ya. Dari sini saja sorry, dari ini aja dari biayanya, itu kenapa yang teman-teman butuh lihat adalah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang EBT, tetapi mereka memiliki support dana yang besar. Ya, memiliki support dana yang besar. Jadi kalau lihat biayanya, ya nggak heran brand itu DER-nya itu sampai utangnya itu sampai gede banget. Ya, Arko juga utangnya gede banget. Ya, PGEO ya mungkin utangnya nggak tahu gede lah ya. Kenapa itu paling kecil? Mungkin karena disupport oleh pemerintah. Kita nggak tahu. Oke, nah teman-teman tinggal korek aja ya. Nah, jadi ini sebagai bahan perbandingan ya. Bahan perbandingan PLTS Terapung Cirata ini yang terbesar ketiga di dunia. Ya, itu kapasitasnya adalah 192
megawatt itu menghabiskan biaya sekitar 145 juta US dollar. 145 juta US dollar. Ini kerjasama Indonesia sama Dubai ya kalau nggak salah ya. Ya, 145 juta US dollar menghasilkan 192 megawatt. Jadi artinya kalau dia PLTS-nya cuma 3,5 juta, ya 3,5 juta rupiah, berarti dia kurang lebih dapatnya berapa megawatt? Ya, kurang lebih ya. Jadi kalau teman-teman lihat 145, teman-teman bagi aja dengan 3,5. Jadi artinya dia dapatnya sekitar 41% ya. Jadi kurang lebih adalah ya teman-teman bagi berarti 0, sekian lah ya. Ya 0, sekian. Jadi 192 itu kalau misalnya saya bagi dengan 44 gitu ya. Itu berarti ya kurang lebih akan dapat sekitar 4 megawatt doang. Dengan dana segini nih 3,5 juta US dollar. Ya, itu pembandingnya. Jadi ya teman-teman bisa membayangkan kalau lu mau bangun 10 megawatt saja, berarti lu butuh sekitar 10 juta US dollar. Ya, 10 juta US dollar ya plus minus sekarang itu sekitar 16 M lebih ya. 160 M lebih. Gitu ya. Jadi artinya dananya nggak gede. Apa dananya besar ya, dana besar. Oke, nah habis itu kalau untuk PLTP berarti ini panas bumi ya. Kita lihat yang di Mataloko. Mataloko itu adalah proyeknya si PGEO ya. PGEO dan kapasitas 20 megawatt itu dibangun dengan dana sekitar 101,8 miliar ya, miliar. Jadi kalau PLTB ini 20 megawatt ya. Ini ya kurang lebih kalau ini kalau kita bandingkan dengan biaya PLTB-nya itu kan sekitar 6 juta atau 84,3 miliar ya. Jadi ya kalau dengan dana segini ya dia bisa bangun sekitar 20 ya mungkin 15 megawatt gitulah ya. Itu setaranya ya. Nah, habis itu untuk yang mikro hydro kukusan ini punya si Arko ya dengan kapasitas 5,4 megawatt saja itu butuh dana 175 miliar ya. Butuh dana sekitar 175 miliar cuman buat bangun 5,4 megawatt. Ya, memang bisa bayangkan ya. Oke, ya jadi artinya dana mereka cukup besar. Dana mereka gede banget. Ya untuk melakukan pembangunan si EBT itu. Karena itulah pemerintah butuh insentif. Ya, butuh memberikan insentif agar swasta mau bergerak. Ya, sekarang yang kita lihat swasta yang bergerak itu adalah salah satunya si Arko. Arko ini berarti afiliasi sama Astra International. Ya, berarti dia anaknya, cucunya si Astra International, anaknya United Tractor atau UNTR. Oke. Kemudian ada brand, satu lagi adalah brand. Nah, ini ya. Satu lagi adalah brand. Ya, kalau brand ini teman-teman udah tahu ya, itu punyanya si Barito, ya. Punya Barito. Jadi ya minimal ada cukong di baliknya dia lah ya, itu anaknya si BRPT. Kemudian PGEO itu adalah anaknya Pertamina. Notabene itu adalah punya pemerintah. Oke. Kemudian KIN, ini nggak ada apa-apa di baliknya. Ya, nah ini salah satu mungkin ya, salah satu sebab kenapa KIN itu mungkin ya pergerakannya tidak terlalu besar-besar sekali. Ya kenapa? Karena ya kalau lu lihat dari biayanya, biaya untuk membangun sebuah pembangkit listrik ya dalam kapasitas EBT yang mahal seperti itu, ya mungkin kapasitas KIN itu nggak akan besar-besar sekali ya. Mungkin kita bisa katakan dalam tanda petik seperti itu. Karena tidak ada investor yang kalau teman-teman jadi market maker lah ya. Ya, ini kita bicara kalau market maker ya. Kalau lu dari pilih 4 itu ya, KIN itu mungkin akan dikesampingkan gitu. Kenapa dikesampingkan? Karena ngelihat biaya yang terlalu besar itu, kemudian habis itu ya untuk KIN itu tiba-tiba bergerak agresif sekali dalam pembangunan EBT itu tentu tidak. Ya, tentu tidak akan terlalu besar ya, apalagi teman-teman bisa lihat DER-nya aja juga 89,66. Jadi dia juga sedang berusaha untuk mencari pinjaman ini kayaknya. Ya, nah teman kalau misalnya ya teman-teman kalau yang kerja di bank pasti tahu lah ya. Kalau lu nggak punya jaminan, bahasa kerennya itu apa namanya, ya jaminan lah ya. Ya pasti ya dapatnya mungkin sedikit-sedikit gitu loh. Kenapa? Karena orang gimana ya, lu masih bisa bayar nggak nanti ya kalau gue pinjemin segini?
Gitu. Apalagi ini EBT itu kan bangunnya bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah, belum kemudian lo habis itu, baru bisa menghasilkan setelah, proyeknya memproduksi listrik nih. Ya kalau enggak, ya nggak akan ada hasil gitu. Nah, ini kalau gue pinjemin dalam proses pembangunannya, gimana lu survive-nya? Ya, kemudian habis itu kalau udah terbangun, ini kira-kira berapa berapa besar? Nah, berapa besarnya, kira-kira bagaimana kapasitas si perusahaannya untuk bayar? Itu baru satu pinjaman, baru satu proyek, gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya dia mau bangun 10, 20 proyek, ya kan pasti susah. Ya ini nggak usah jauh-jauh, kita lihat Arko aja. Arko juga sebenarnya nggak agresif-agresif banget ya. Yang proyek yang ada sekarang itu akan ada 2 ya, satu lagi yang, eee, di daerah Kukusan ya, itu, teman-teman mungkin nanti bisa lihat ya. Daerah Kukusan Depok, Depok itu berarti bukan Depok sini ya, tapi Depok yang di Jogja kalau nggak salah ya. Kemudian ada di daerah, Sulawesi, namanya Yaentu ya, Yaentu ya, itu juga ada satu. Kemudian dia di Kalimantan Barat juga sedang, bangun satu ya, kemudian habis itu, satunya lagi ya di Kalimantan Barat, satunya lagi di daerah Lampung ya. Nah, teman-teman lihat ya Arko, Arko itu baru-baru ini kan kemarin kalau nggak salah Astra International sudah melakukan, public expose ya, mengatakan apa? Mengatakan bahwa mereka akan menggelontorkan dana itu untuk, untuk ngejar ya, jadi kayak capek gitulah ya, untuk mengejar target mereka. Tapi ini bukan cuma ditaruh di Arko tok ya, tapi itu di tolnya, di propertinya, termasuk di Arko ya. Cuman ini yang saya nggak dapat datanya, kira-kira Arko itu kebagian berapa dari si dari si kakeknya ini gitu lah ya. Dia dapat bagian berapa untuk, pengembangannya. Yang pasti adalah Arko itu sekarang, ini kita bicara Arko dulu ya. Arko itu lagi mengejar itu sekitar 220 megawatt ya, 220 megawatt di tahun ini. Ini Arko ya. Jadi ini 2.200 ya, sama itu yang dikejar lah pokoknya ya, antara dia mengakuisisi atau, dia membangun sendiri. Oke, ya ini Arko ya. Kemudian untuk brand itu kan berarti konsennya itu adalah di, proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi ya, panas bumi. Jadi ini yang kita lihat ya, agresivitasnya si brand itu mungkin udah mulai agak-agak berkurang ya. Kenapa? Karena panas bumi itu sebenarnya tidak terlalu banyak di Indonesia. Jadi kapasitas untuk panas bumi di Indonesia itu sekitar berapa? 23,4 gigawatt. Itu adalah, mmm, potensi panas bumi. Ya, kemudian panas bumi yang sudah terpasang sekarang itu sekitar berapa? Sebentar, mana nah ini ya, panas bumi yang sudah terpasang itu adalah 2,5 gigawatt, ya 2,5 gigawatt. Jadi masih ada kurang lebih berapa ya, 20 gigawatt lagi. Cuman ya ini, balik lagi tadi, investasi untuk panas bumi, PLT panas bumi itu sangat-sangat besar. Ya, jadi yang sekarang memiliki kapasitas untuk membangun PLT panas bumi ini adalah si PGEU. Ini yang kita lihat ya untuk saat ini ya. Itu, kapasitasnya masih lebih besar di PGEU. Jadi kalau teman-teman lihat dari pergerakan harganya si brand, ya ini kelihatannya akan mulai, cukup mahal. Ya, kenapa cukup mahal? Ya karena balik lagi ke, eee, apa namanya, pondasi kita melakukan analisa. Ya, pondasi kita melakukan analisa apa? Kita mau lihat adalah alokasi modal atau profitnya, kemana nih perusahaan-perusahaannya. Kalau kita udah tahu ya potensi dari EBT-nya. Kita udah tahu, biaya untuk pembangunan EBT-nya. Nah, sekarang yang kita mau lihat itu adalah kemampuan si perusahaan untuk melakukan pembangunan. Ya, untuk mendapatkan, porsi penjualan dari ya kapasitas listriknya. Itu kalau semakin banyak kapasitas yang bisa dia miliki, kan akan semakin menguntungkan dia kan. Ya kenapa? Karena penjualan listrik di Indonesia paling gampang kok. Salurnya kemana? Ke PLN. Ya, dan berapapun yang lu bangun itu lu jual ke PLN, PLN mau nggak mau harus terima. PLN mau tidak mau itu harus terima. Ya, dan apalagi ditambah lagi dengan, kebutuhan listrik yang semakin bertambah. Ya, kebutuhan listrik yang semakin bertambah. Teman-teman mungkin lihat dalam waktu dekat ini kebutuhan listrik tidak bertambah ya. Kenapa? Karena stagnannya si manufaktur kan, ya.
Yang mungkin yang menaikkan kapasitas, penggunaan listrik itu adalah smelter. Smelter ya, jadi kalau kemarin-kemarin itu kan pembangunan smelter itu luar biasa. Nah ini udah mulai di-halt ya, ya untuk terutama untuk nikel ya. Jadi ya penggunaan listrik untuk nikel ya kurang lebih ya udah kayaknya udah cukup gitu kan. Nah tetapi yang sedang digenjot itu adalah pembangunan smelternya bauksit. Ya bauksit untuk dijadikan aluminium. Kemudian habis itu smelternya di tembaga yang di daerah Gresik itu kan sudah terbangun tuh yang punyanya Freeport. Ya jadi ini pembangunan itu akan terus digalakan. Kemudian habis itu yang terakhir itu, pembangunan listrik untuk EBT. EBT itu, rencananya itu akan dipakai untuk smelter-smelter yang ada di daerah Sulawesi, ya daerah Sulawesi. Nah, teman-teman bisa tinggal lihat siapa aja yang ada di Sulawesi yang untuk EBT-nya. Salah satunya adalah si Arko. Ya, Arko punya, beberapa ya, beberapa yang di daerah Sulawesi. Jadi kalau teman-teman lihat dari Sulawesi, dia punya sekitar, ya di Pulau, Sulawesi itu Sulawesi Tenggara punya 56,2 megawatt, kemudian dia di Sulawesi Selatan dia punya 30 megawatt, kemudian di Sulawesi Tengah termasuk Tomasa dan Poso itu adalah 40 megawatt. Jadi daerah Sulawesi saja si Arko itu punya, kurang lebih plus minus itu sekitar 120 megawatt ya. Nah, ini dengan adanya, berita tentang pemerintah mungkin akan, menyalurkan ya listrik-listrik EBT ini ke, smelter-smelter ini ya itu lumayan lumayan itu ya membuat, sebuah sentimen cukup positif untuk si Arko ya. Nah, jadi ini balik lagi ke alokasi modalnya. Jadi kalau lu lihat alokasi modalnya dengan biaya yang ada, berarti untuk ekspansi emiten-emiten si EBT ini itu butuh dana yang cukup besar. Nah, karena dana yang cukup besar itulah, itu menjadi salah satu alasan kenapa kalau teman-teman, mau memilih saham emiten-emiten EBT, pilihlah emiten yang memiliki, backup. Ya, backup grup besar di dalam backupnya. Berarti ya kita lihat adalah brand backupnya adalah BRPT. Kemudian Arko backupnya adalah Astra, UNTR ya. Kemudian PGEO itu adalah backupnya adalah si Pertamina yang notabene adalah pemerintah. Ya, kenapa KIN enggak? Ya udah teman-teman udah tahu ya kenapa kita tidak memilih KIN. Ya, ini baru mensortir dari 4. Ya, berarti kalau teman-teman udah buang 1, ya berarti tinggal 3. Dari 3 ini kira-kira teman-teman pilih yang mana? Nah, itu akan masuk ke, analisa, fundamentalnya ya, fundamental teman-teman mungkin bisa lihat yang saat ini yang lebih masuk ya, lebih masuk secara fundamental buat kita, itu adalah PGEO. Ya, PGEO. Kenapa PGEO? Ya, ini PGO karena dari porsinya semua ya dari, NPM-nya, dari rasio-rasionya ya, kita melihat yang mungkin yang masuk dalam kriteria kalau di scoring ya, skor yang paling besar itu adalah PGO. Skor yang paling besar itu adalah PGO ya. Nah, kemudian habis itu ya mungkin yang kurangnya itu adalah dia punya pemerintah. Ya, dia punya pemerintah. Nah, bisa jadi penugasan pemerintah, kalau pemerintah mau ngebut berarti ke PGO, penugasannya ya. Kemudian habis itu yang kedua, PGO pasti akan jauh lebih gampang lah untuk kerjasama sama PLN dibandingkan dengan brand sama Arko. Ya kenapa sama-sama pemerintah. Ya ini asumsinya kita dulu ya sekarang ya. Jadi itu akan jauh lebih mudah. Nah tetapi kelemahannya biasa kalau perusahaan-perusahaan pemerintah itu titipan. Ya titipan. Jadi bisa jadi nggak ada untung, bisa jadi ada untung. Gitu itu. Ya ini yang teman-teman juga mesti pertimbangkan. Tapi dari rasio kalau kita mengesampingkan semua tadi yang saya sebut, kita hanya lihat skornya saja. Skor untuk si fundamental PGO yang saat ini memegang, skor yang terbaik, PGO ya. Yang kedua, kalau mengesampingkan grup besar di baliknya, berarti KIN. Ya, mengesampingkan grup besar di baliknya ya berarti KIN. Ya, tetapi kalau teman-teman lihat dari biayanya, ya saya mungkin cenderung akan menghindari KIN. Karena siapa di baliknya dia gitu loh. Bisa dia utang, bisa. Cuman kalau orang yang ngasih utang atau bank atau mungkin institusi yang ngasih utang, tentu akan berpikir 2 kali ya.
ya ini jaminannya apa nih? Oh, ada proyek ya, berarti dia menjaminkan proyek itu. Nah, biasanya sih ya nggak tahu gede-gede banget tuh, tapi kalau nanti lu biasalah ya kalau ada kata BLC gitu kan, ada, "Ini ya tolong," gitu kan, "ini jaminannya gua," gitu kan. Nah, ada kan biasanya kan bisa bisa dapat lebih gede, gitu. Nah, jadi itu ya, kalau secara skor lu mengesampingkan yang tadi yang saya sebut, ya KIN kedua. Ya teman-teman akan lihat KIN gitu kan. Tapi kalau lihat dari biayanya, ya mungkin KIN nanti dulu gitu kan. Oke. Nah, skor yang ketiga pasti ARKO. Ya, skor yang ketiga pasti ARKO. Kenapa kita mempertimbangkan adalah si utangnya. ARKO itu utangnya masih belum gede. Itu masih 173,88 kan DR-nya kan. Ya, jadi ya secara utang ya dia masih ya 1,7 kalinya si asetnya. Gitu kan. Jadi ya masih masih cukup itulah masih cukup bisa ada gerakan lah ya. Ya, tetapi yang paling gede itu ya si brand. Kemudian dari sisi harga juga si brand-nya udah kemana-mana kan. Ya, nah itu yang membuat ya mungkin, brand itu mungkin kita pilihnya nanti saja, gitu ya. Tapi ini kita baru lihat dari sisi fundamental. Nah sekarang kita mau lihat nih, kalau gue mau masuk ke saham-saham ini, gue harus masuk ke mana? Karena kita trader ya, bukan fundamentalis ya, oke. Nah kalau teman-teman lihat trading berarti kita lihat ke technical. Nah kita baru bicara mengenai technical sekarang. Jadi saya urutin ya. KIN itu mungkin tidak akan kita bahas, tapi kalau keburu, kalau ada waktu cukup, ini masih setengah jam lagi. Kalau waktunya cukup, kita bahas KIN ya. Kita lihat dulu PGEO. Ini adalah saham yang dengan skor paling tinggi ya dari sisi fundamental dulu ya. Kemudian dari proyeknya, kapasitasnya, segala macam itu adalah yang paling besar. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini kelihatan nggak sih di IG ya? Atau saya pakai weekly deh. Ya, nah kalau teman-teman lihat ya, PGEO ini kan baru IPO, ya baru IPO. Jadi kalau dia baru IPO, nah teman-teman lihat ya, ini udah ada pergerakan. Ya pergerakannya udah pasti ya, karena apa ada dorongan insentif segala macam itu semua udah terjadi waktu 2022, 2023, 2024 ya. Itu insentifnya cukup besar daerah situ. Nah, kemudian habis itu sekarang kan fokus pemerintah itu ya yang beberapa bulan ini ya pasti lebih ke arah IKN lah ya. Ya dia mencoba untuk ya minimal tahap satunya bisa kelar gitu. Nah, tetapi yang kita masih lihat adalah target pemerintah itu kan masih utuh, masih jadi gitu kan. Kemudian nanti pemerintahan yang akan datang itu masih punya 2 bulan, Oktober, November, Desember kan. Ya, nah itu apakah akan diburu? Nah, ini yang kita lihat dari teknikalnya dulu ya. Teknikal mengatakan bahwa PGEO ini saat ini sedang sideways ya, sedang dalam keadaan bearish. Oke. Ini adalah base-nya. Ambil aja ya. Nih, ya ini kurang lebih base-nya. Base-nya itu antara 1000 ya, 1000 sampai ke 1000 1465 lah ya, sampai ke atasnya itu kurang lebih ya 1500 lah. Ya 1000 sampai 1500. Nah, kalau dia base itu sebenarnya adalah berita yang cukup bagus. Ya, berita cukup menggembirakan lah. Kenapa? Karena kalau dia udah base berarti kan ada something yang ditunggu di situ. Ya, nah tunggunya apa? Ya karena pemerintahnya sebentar lagi udah habis gitu kan. Sedangkan kapasitas yang sedang dikejar oleh ini ya pemerintah, oleh target segala macam ya. Kemudian habis itu komitmen ya, komitmen pemerintah untuk perubahan iklimnya juga harus jalan ya. Sehingga ya itu mau nggak mau tunggu untuk pemerintah yang akan datang. Kemudian yang kedua saya pernah bicara ya kan mengenai ketahanan energi itu adalah, ketahanan, negara. Ya ketahanan energi adalah ketahanan negara. Nah, presiden yang akan datang itu adalah dari militer, ya dari militer. Ya kita lihat ya betapa, mmm, betapa esensi banget, betapa penting banget energi ini. Karena kalau teman-teman lihat ya ketegangan-ketegangan, geopolitik yang sedang terjadi di daerah Timur Tengah, yang mana itu menguasai hampir berapa ya, di 60 bahkan 70% minyak ya, energi fosil yang dipakai itu membuat ya pemerintah juga harus mengambil sikap bagaimana caranya agar kita tidak punya ketergantungan di situ. Ya, nah, mau pakai batu bara itu kan sudah disepakati akan disuntik mati. Ya, PLTU yang basisnya batu bara itu akan disuntik mati. Nah, gantinya
apa ya kita bilang ya, tukar gulingnya gua suntik mati PLTU, maka, komitmen dari negara-negara maju adalah mereka akan memberikan dalam tanda petik sejumlah dana ya, sejumlah dana untuk pengembangan si energi baru dan terbarukan itu. Gitu. Jadi kayak teman-teman lihat ya tukar gulingnya si, PLTU Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu ya itu kan, rencana mau disuntik mati kan. Nah kemudian pemerintah akan mendapatkan berapa besar gitu biaya apa, penggantian, terutama untuk ya kita bilang apa ya, pembelian karbonnya gitu ya. Jadi ya itu teman-teman bisa cek lah ya. Nah tapi yang pasti adalah kita lihat teknikalnya ya. Kita mau nggak mau harus menunggu ya, menunggu area ini, area area, sideways-nya itu selesai. Dia mau ke atas apa ke bawah, ya. Dan teman-teman juga bisa lihat ini mungkin kalau saya lihat di, daily-nya, di weekly-nya, itu kan volumenya udah hampir nggak ada ya. Ya, volumenya udah jelas ya mereka cuman, apa ya, ngambil kecil, kemudian habis itu udah sampai di resisten, buang gitu kan. Ya, ngambil lagi kecil ya, kemudian habis itu resisten ke atas, buang. Betul ya? Nah, sedangkan kita lihat daily ya sebentar ya. Jadi agar kelihatan aktivitas bullish-nya. Oke, nah teman-teman lihat ya aktivitas bullish yang sudah terjadi sekarang gimana? Ya, selama dia sideways, kita tahu bahwa ini adalah daerah-daerah klimaks. Mana pulpen saya? Ini adalah daerah klimaks, ya ini klimaks SC. Ya kan dia udah naik nih, kemudian turun ya. Berarti ini adalah klimaks. Teman bisa lihat dari volumenya ya, ini adalah klimaksnya. Ya kemudian habis itu udah dites, sudah dites. Nah kita tunggu lagi nih. Apakah dia masih akan ngetes atau sekalian spring? Ya, sekalian spring. Berarti areanya kalau misalnya saya mau masuk PGEO, saya mungkin akan menunggu dia di daerah sekitar 1000 sampai 985 sampai 1000 area situlah. Ya, area situ. Nah, dengan jaga-jaga kalau dia spring. Kalau dia spring berarti dia akan turun lebih jauh lagi. Ya, potensi dia spring sampai kemana? Ya, itu berarti cari support resistennya. Ya, ada beberapa potensi kalau dia sampai dia spring sampai ke 930 bahkan sampai ke bawah lagi. Ya, di 880. Jadi kalau dia spring ya, ada potensi dia akan retest sampai ke bawah situ. Ya, berapa nih 880 sampai 930. Tapi kalau dia nggak spring, berarti daerah sini ya daerah 1000 sampai 985 itu udah bisa kita tungguin. Ya, ini kurang lebih ya. Turunnya udah pasti belum? Ini kelihatannya akan turun nih. Ya, kita lihat ya. Ini kan adalah daerah base-nya. Ini daerah base-nya. Kemudian kemarin kan ada collapse kan, market ya, collapse gitu kan. Nah, itu mendorong si PGO juga collapse dari base-nya. Ya, dari base ya. Sekarang lagi pullback. Ya, lagi pullback. Ini pullback ya, moga-moga sih saya sih harap aja adalah dia turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Ini mungkin saja turun ya. Sangat mungkin turun dia akan tutupin dulu. Di sini kan pasti ada imbalance di situ. Di daerah berapa? 1100 sampai ke 1050. Itu adalah daerah. Jadi bisa saja kalau semua sentimennya bagus ya sampai nanti akhir tahun ya, dia mungkin akan ke sini tok, nggak ke bawah ya kemudian habis itu mulai kembali naik. Nah, buat teman-teman yang konservatif ya pasti teman-teman pengennya itu adalah arah trend yang jelas. Kalau arah trend yang jelas, berarti teman-teman akan tunggu dia breakout. Ya, breakout dari base ini. Karena base ini pasti akan berpindah nih. Dia pasti akan membentuk ya antara dia turun ke bawah bikin base baru, atau dia naik ke atas bikin base baru. Nah, kalau dia naik ke atas bikin base baru, berarti itu adalah SOS-nya. Ya, kalau dia turun ke bawah bikin base baru, ya itu adalah redistribusinya. Gitu. Ya, ini buat konservatif. Ya, kalau misalnya teman-teman agresif, ya kita mau tunggu dia ya kalau di setup kita ya kita akan tunggu dia money spot. Ya, kalau dia nggak money spot atau dia mungkin ketika dia spring ya berarti habis itu kita tunggu komet ya. Gitu. Ya, ini untuk PGEO. Kemudian yang kedua adalah si Arko. Arko. Ini Arko. Apa yang kita lihat dari Arko? Balik ke weekly dulu. Ya, ini Arko. Ya, kalau teman-teman lihat Arko,
Ini adalah daerah base yang ditinggalkan oleh si Arko. Ya, ini base-nya. Kemudian tinggalkan, kemudian sekarang dia pullback balik. Ya, pullback balik. Nah, di sini ada satu base. Oke, nah apa yang kita lihat di sini? Berarti kan sebenarnya dia udah meninggalkan base ini. Ya, kemudian habis itu naik, kemudian habis itu pullback. Nah, pullback ini berarti trennya itu masih utuh ya. Ya, pergerakan trennya masih utuh, jadi peluangnya adalah dia akan kembali retest ngambil high ini. High-nya berapa? 1315 ya. Nah, apa yang kita mau lihat di sini? Yang kita mau tunggu ini tuh, nah saya balik ke Dedi aja ya. Oke, nah sekarang teman-teman lihat ya. Kita kan udah tahu ya, dia turun ke bawah, udah ini adalah periode dia pullback-nya. Nah, oke, kalau mau lihat setupnya, kita akan jauh lebih senang adalah dia base. Tetapi yang dia lakukan saat ini adalah dia bikin kayak rising wedges, ya, atau apalah teman-teman sebutnya apalah, ya. Oke, nah ini kan ada pergerakan nih di sini nih. Nah, kita tetap mau lihat dia kira-kira dia akan balik kembali ke daerah sini, ke daerah ini, daerah support ini untuk tes ya, untuk tes. Jadi kayak bikin false break gitu. Tes gitu kan, habis itu balik lagi atau dia malah ngelanjutin turun kembali ke bawah sini. Kemana nih? 660 sampai 740. Ini memang adalah area yang mau kita tunggu. Kalau dia bisa retest kembali ke area bawah sini. Ya 660 sampai 750. Ya ini si Arko. Ya kalau lihat dari ini, apalagi ini sekarang kan bulan Agustus ya. Bulan Agustus kan kita tahu secara seasonal itu kan adalah bulan jelek. Ya bulan jelek. Ya moga-moga di Agustus dia bisa koreksi. Sama sih kayak PGEO. Moga-moga di Agustus dia bisa koreksi. Berarti kan dari PGEO kalau dia koreksi, Arko dia koreksi, nah kita udah confirm nih ya, dua saham dalam satu sektor itu dengan arah yang sama. Ya dengan arah yang sama. Ini yang kita harapkan ya. Jadi kalau bisa dapat lebih murah, lebih murah. Jadi risknya juga kita bisa lebih kecil kan. Ya, jadi ini Arko yang mau kita tunggu itu di 660 sampai 745. Nah, bagaimana dengan brand? Nah, brand itu saya lebih tidak sarankan teman-teman untuk masuk lah ya. Karena apa? Pergerakannya kan sudah gede sekali. Ya. Oke, kita mau lihat ya. Ini udah saya nggak usah ke weekly lah ya. Ini adalah daerah base yang di break kan, kemudian habis itu dia retest balik. Ya, tes balik sampai ke berapa nih? Jadi ini yang dia masuk ke ini, masih ingat nggak? Dia masuk ke apa itu namanya papan pemantauan khusus itu? Ya, dia masuk ke situ kan, kemudian turun terus akhirnya sampai ke daerah sini. Ya, terus habis itu dia dikeluarkan dari papan pemantauan khusus itu. Ya, membuat ini kan ada gap itu kan? Gapnya kan, ini gapnya sampai mana? Sampai sini ya. Nah ini gapnya masih belum ketutup semua nih. Tetapi yang di bawah juga ada gap. Ini gap semua nih. Ini gap, ya ini gap ya. Jadi kalau teman-teman lihat FCA ya. Nah ini kalau teman-teman lihat ya. Kalau ini berarti kan dia punya potensi untuk dia balik ke sini. Ya, balik ke sini. Seenggaknya nutupin gap ini dulu deh. Ya, seenggaknya nih, seenggaknya dia nutupin gap itu. Jadi kalau dia punya potensi untuk balik, berarti kita lihat ya. Tadi PGO balik, Arko mungkin ada potensi balik, kemudian habis itu brand sama dia ada potensi balik. Ya, ini jelas harusnya ada potensi untuk taking profit lah karena masih gede banget. Cuan dia di 2023. Ya hampir 40% lebih kan kenaikannya ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat masuk ke daerah sini. Berapa itu? 5.150 sampai 5.500. Gitu ya. Ini mungkin yang kita lihat ya. Kenapa? Karena ini dia naik kan. Naik tapi tidak mampu untuk nge-break high yang sudah terjadi 12.000 itu. Ya karena gede banget itu. Itu benar-benar besar banget. Ini terlalu gede banget ya untuk sekelas brand untuk saat ini ya. Karena dia belum ada pembangunan baru kan. Teman-teman cek ya proyek brand itu masih ada nggak ya? Sebentar, proyek brand yang terbaru. Kita coba cek sebentar ya. Karena kalau dia ada, berarti kan masih ada potensi untuk ekspansi kan. Ya kan? Nah, tapi yang kita lihat belum ada lagi nih. Yang terakhir itu di 29 Mei daftarnya doang.
Ya, ini yang sekarang yang dia punya itu kan 200, yang ini kan masih tetap sama sih daftarnya dia. Dia punya 9 proyek pembangkit listrik, kapasitasnya adalah 2.282 megawatt ya. Yang lain itu hampir boleh bilang tidak ada lagi ya. Itu 9 proyek itu 4 sudah beroperasi, 2 dalam tahapan eksplorasi, 3 proyek lagi dalam tahapan pengembangan. Itu udah ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ekspansinya, nah ini memang ekspansinya masih udah mulai terbatas ya. Udah mulai terbatas ya, dalam arti terbatasnya itu adalah karena ya kita lihat adalah soal perizinannya, soal ya karena itu pembangkit listrik panas bumi kan. Kemudian habis itu soal biayanya. Ya, biayanya jelas gede banget. Kan kita udah lihat ya PLT PB itu adalah pembangkit listrik dengan biaya terbesar. Ya, jadi ya nggak bisa ekspansi sampai terlalu berlebihan. Tapi memang dalam satu kali pembangunan dia dapatnya gede, dia dapatnya besar. Contoh misalnya kayak PLT yang punya si brand ya, Wayang Windu itu adalah 230,5 megawatt. Kemudian di Gunung Salak itu 381 megawatt. Kemudian di Darajat itu di 274,5 megawatt. Gede-gede ya dibandingkan dengan Arko. Kalau Arko itu bangun kan ya, dapatnya cuma 5 megawatt ya. Paling besar itu adalah 10 megawatt. Kecil-kecil gitu kan, tapi ya ekspansinya kelihatan gitu ya. Ngomong-ngomong gitu lah ya, ekspansinya kelihatan. Nah, kemudian biaya untuk membangun yang mini-mini itu nggak gede, ya tidak terlalu besar. Cuman ya mereka butuh survei lahannya itu yang lumayan gede lah. Ya, nah sedangkan kalau untuk panas bumi kan dia benar-benar harus buka. Ya, nah sedangkan untuk yang mikro hydro itu, jadi gini, Arko itu kalau tidak salah ya, pembangkit listriknya itu memanfaatkan aliran sungai. Aliran sungai. Jadi aliran sungai itu tidak boleh kering kan. Ya artinya dia mesti survei apa hutannya masih bagus nggak ya. Berarti kan airnya tetap harus ada nih. Ya aliran sungai yang sudah ada itu yang dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik mikro hydro. Ya, nah kalau aliran sungai kita banyak. Ya, di Sulawesi pasti banyak, di Kalimantan juga banyak, di Jawa juga sebenarnya cukup banyak. Cuman ya itu tadi ya masalah di ini debit airnya itu kan mesti mesti tetap terpelihara kan dengan hutan-hutan yang ada. Kemudian daerah Sumatera juga ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini balik lagi ke tadi ya. Kalau pilihannya kita ya tadi ekspansinya bisa berapa banyak? Ekspansi bisa berapa banyak mereka? Nah, kalau lihat dari ini kan harga-harganya kan udah ketahuan ya. Nah, kalau brand, kenaikan harganya memang sudah sangat tinggi. Nah, apakah ini bisa lebih tinggi lagi dari berapa nih? 12.300. Untuk bisa membuat harga lebih besar daripada 12.300, maka dia harus melakukan ekspansi yang lebih besar daripada saat ini. Gitu kan? Ya. Nah, ekspansinya gimana? Sanggup nggak si brand? Sanggup sih mungkin sanggup, tapi dengan utang yang sudah sekian gede, berarti kan bebannya kan sudah besar. Ya, nah, kapasitas untuk dia melakukan ekspansi mungkin lebih terbatas. Ya, mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan PGO dan Arko. Oke? Jadi pemilihan saham kita udah semakin mengerucut lah ya. Teman-teman ya tinggal perhatikan antara PGO atau si Arko. Gitu ya. Ini 2 part ya baru mengerucut ke Arko atau PGO. Kenapa kelebihan PGO? Kenapa kita harus pilih Arko? Gitu kan? Ya. Nah, itu yang teman-teman tinggal lihat. Nah, kalau teknikalnya kita udah lihat. Brand udah ya kita tinggalkan aja ya. Kenapa? Karena kalau dasar untuk melihat ekspansi yang mungkin akan dilakukan oleh brand itu mungkin udah cukup terbatas karena bebannya udah gede. Ya, terakhir saya kalau tidak salah ingat ya antara brand atau Arko ya, mereka menerbitkan obligasi, ya obligasi hijau. Ya kalau kayaknya sih brand ya, brand yang menerbitkan obligasi hijau. Ya, nah kalau brand yang menerbitkan, berarti kan dia sedang mencari lagi dana yang baru. Nah, obligasi itu laku nggak? Teman-teman cek deh. Ya, either itu yang beli adalah induknya kayak TPIA lah ya. TPIA kan waktu itu bikin apa
jualan obligasi, yang beli ternyata orang investor dari Thailand ya, Thailand. Nah, brand ini ada nggak yang nongol gitu untuk beli? Ya, nah kalau dia ada, dia mungkin akan dapat sekitar 1 triliun ya. Coba sebentar ya, saya biar biar, obligasi hijau brand. Oh ya benar, si Brand ya. Brand itu, obligasi ijonya itu berapa berapa ya, berapa triliun ya? Angkanya mana ya? Obligasi ijonya, obligasi ijo 1,11 miliar. Ya, 1,11 miliar. Tapi itu 2020 dan itu oversupply ya. Itu 2020 ternyata ya. Berarti kan ini kayaknya sudah ditambahkan ke dalam laporan keuangan karena itu 2020. Ya, terus habis itu yang terbaru kayaknya belum ada lagi ya. Ya, belum ada lagi, yang terakhir itu kalau tidak salah ya Brand dapat pinjaman kalau nggak salah. Atau TPIA ya. Anak usaha brand, sorry ya, anak usaha brand ternyata yang dapat pinjaman 110 juta US dollar. Ya, 110 juta US dollar. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, ya ini kalau udah ada data kan enak ya. Ya, lu untuk bangun sebuah PLTP 110 juta ya US dollar, ya itu sebenarnya bisa bangun banyak loh. Karena ini butuh 6 juta ya. 6 juta. Ya, dia bisa mengembangkan cukup banyak. Nah, tinggal ini ekspansinya sudah dilaporkan atau belum gitu. Ya. Oke? Oke, nah jadi itu kurang lebih ya kalau kesimpulannya untuk EBT, kalau lihat EBT ya pilihan mungkin mungkin adalah brand ini sih memang oke lah ya karena pergerakannya sudah pasti ya, tetapi kalau dari sisi ekspansinya itu mungkin lebih terbatas. Ya, sehingga kita mungkin akan lebih cenderung melihat pada PGEO atau si Arko ya. Arko mungkin kita akan tunggu kalau dia nanti ada koreksi ya seiring dengan seasonalnya si Agustus indeks harga saham gabungan, moga-moga si Arko juga ada koreksi. Berarti kita tunggu antara 800 sampai ke 660. Itu adalah area yang bisa kita tungguin untuk si Arko. Nah, kalau untuk PGEO teman-teman punya dua ya, lu mau tunggu dia break ya, dia break dari ini 1.500 ya baru masuk, atau kita bisa ambil agresif itu berarti kita akan tunggu di daerah antara 1.100 sampai ke bawah 985 dengan asumsi tidak ada spring. Tapi kalau sampai dia ada spring mungkin bisa sampai ke sekitar 800 ya spring. Jadi kalau teman-teman untuk mengkonfirmasi spring kan mudah ya sekarang ya. Udah tahu kan V-shape kan? V-shape dan hold. Ya, itu udah mulai kita bisa konfirmasi dia spring. Ya, jadi kalau dia turun ya, kalau dia turun ke daerah support itu dengan kenceng, ya hati-hati aja ya, berarti kemungkinan besar bisa jadi spring. Ya, kalau dia spring, tunggu V-shape. V-shape hold. Ya, V-shape hold ya. Kalau dia udah V-shape hold, ya teman-teman berarti udah konfirmasi kalau dia spring. Enggak, jangan tanya lagi, kita bisa nggak beli pas spring? Nggak bisa, lu nggak akan berani gitu kan? Ya, ini yang kembali kita tegaskan. Ada yang bilang trading itu gampang, cukup menghafalkan setup aja. Enggak, betul kita memang butuh konsisten, disiplin pada satu setup. Pada satu jurus ya, harus punya jurus biar kita nggak kayak mukul-mukul kosong gitu loh. Ya, petinjunya di mana, asal asal gebuk aja kan nggak bisa, ya kan? Nah, tapi di satu sisi lu butuh risk management karena setup kita bukan 100% cuan loh. Ya, bukan 100% pasti jalan, enggak, gitu kan? Ada potensi di mana setup kita gagal. Nah, kalau dia gagal, resiko kita harus bisa terukur. Nah, yang ketiga, ini yang jauh lebih penting. Psikologi lu, mental lu. Ya, mental fear, greedy ya, kemudian habis itu oh nanti dia akan naik kok. Ya, sehingga di hold ternyata nggak naik-naik.
Gitu kan. Psikologi itu lu akhirnya, membuat si data statistik yang sudah lu backtest, forward testing itu jalan apa enggak, gitu. Kemudian habis itu risk management-nya lu, itu kurang lebih kayak gitu, gitu. Nah, dan mungkin dari 2 video ya, part 1, di hari, apa ya, minggu lalu, kemudian ini pada part 2-nya, seenggak-enggaknya teman-teman punya satu landasan gitu ya, kalau gue mau melakukan analisa, itu dari mana? Apakah langsung teknikal? Ya kalau langsung teknikal ya oke-oke, monggo-monggo aja. Tetapi, kalau gayanya kita, ya teknofundamentalis, kita selalu akan mulai dari, sisi story-nya, ceritanya apa. Kalau dia nggak ada cerita, kalau, kita ya anggap kita sebagai market maker gitu, mungkin nggak kita masuk ke dalam perusahaan seperti itu? Ya kalau nggak ada ceritanya. Nah kalau teman-teman lihat ceritanya, kenapa akhirnya kita ambil PGO sama Arko? Ya kan berarti ada landasannya, gitu. Ada landasan di mana, oh pemilihan saham kita 2 itu. Ya jadi nggak cuman, "Oh Brand kan udah naik tinggi banget," gitu kan, "itu berarti saham bagus." Ya udah nggak usah pusing-pusing, ambil aja Brand. Nggak bisa, story-nya nggak kena, ekspansinya gimana melakukannya. Gitu kan, dia kalau misalnya mau mencapai lagi 12.500 bahkan lebih besar lagi, ya mau mencapai 20.000, 30.000, berarti kan dia harus bisa menaikkan nilai wajarnya, betul nggak? Ya, nah nilai wajar itu bisa dinaikin dari mana? Ekspansi, menaikkan pendapatannya, mengecilkan biaya operasionalnya, gitu kan, sehingga laba atau profitnya bisa lebih besar. Nah, kalau laba, profit lebih besar, penambahan asetnya pasti akan gede. Penambahan aset ini harus bisa menjamin terjadinya penambahan pada pendapatan. Itu loh yang akan merubah fundamentalnya, gitu. Nah, Brand gimana? Kenapa kita lihat Arko? Kenapa kita lihat PGEO? Ya, nah kenapa akhirnya saya itu ya, ini nggak tidak untuk menggiring opini ya. Kenapa saya ngelihatnya adalah si Arko. Karena PGEO itu kurangnya itu adalah dia ada di pemerintah. Banyak sekali kebijakan-kebijakan bisa saja tiba-tiba berubah. Gitu. Sedangkan kalau swasta orientasinya apa? Profit. Bukan berarti BUMN, BUMD itu tidak orientasi profit ya, enggak. Bukan ya. Tapi kalau di swasta, kan yang punya perorangan. Owner-nya involved. Apakah BUMN tidak involved? Ya involved. Tetapi kan level untuk keterlibatannya itu kan berdasarkan kepentingan. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat dari video saya kenapa saya udah tidak terlalu ngambil BUMN. Itu kurang lebih kayak gitu gitu loh. Ada alasannya, ada pondasinya gitu. Ya. Oke. Ya minimal saya udah menyelesaikan lah ya 2 part ini. Ya, nah tapi seenggaknya gini ya, ini menjadi sebuah bahan ya teman-teman, yang sudah pernah ikut kelas kita, ya kan ini adalah alurnya kita untuk melakukan, analisa. Ya jadi nggak seperti, anggapan orang-orang, pokoknya udah tinggal masuk aja. Ya tinggal lihat teknikalnya, ada nggak, apa ya, apa orang bilang apa ya, crossing apalah, kemudian habis itu, apa, lihat, dia breakout dari apalah, kemudian habis itu pattern inilah, pattern itu, enggak semudah itulah. Ya kita akhirnya memasuki sebuah saham. Kenapa kita bikin sampai, kok kayaknya ribet banget ya? Lu mungkin lihat di awal itu ribet, ya sebenarnya ini sesuatu yang mengasihkan loh. Ya, mengasihkan. Kenapa kita, mensortir sampai kayak gitu? Karena yang kita tahu itu adalah tugas seorang trader itu adalah melindungi modalnya. Ya, melindungi modalnya. Kalau gua asal masuk, modal gua habis. Kalau modal gua habis, jangan bilang cuan. Ya, yang ada itu akhirnya lu kena stres ya, kena maki orang ya, apa ya, naik darah karena, apa, uang yang kepakai itu akhirnya tidak bisa, untuk, rencana keluarga dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya membuat lu stres, bener nggak? Ya, dan ya itu makanya kenapa sejak awal analisa kita begitu. Ya lu lihat ribet tapi ya buat teman-teman yang sudah terbiasa melakukan analisa itu cukup fun. Itu benar-benar fun ya. Apalagi dengan, keterbatasan money-nya kita ya, untuk mencari sumber-sumber. Kalau gue punya Bloomberg Terminal mah nggak perlu sampai harus ngorek-ngorek Google.
Ya, gua udah bisa ngelihat sampai detail banget proyek-proyeknya dia apa, ya sampai detail banget bisa gitu. Cuman karena kita retail, ngapain gue keluarin sumber daya sebesar itu, ya untuk beli apa, untuk langganan bumber terminal buat apa kan. Ya karena itulah mau nggak mau ya gue harus korek. Jadi gue harus tahu story-nya, kemudian habis itu di satu sisi untuk entry-nya, gue butuh setup. Nah, setelah gue dapat setup-nya, gue tahu entry-nya di mana, di situ gue bikin risk management-nya. Gue bikin, trading plan-nya. Nah, habis itu gue trade the plan, gitu ya, dengan semua semua hal yang sudah kita, analisa gitu loh. Ya, nah makanya akhirnya apa, saham yang kita, beli itu ya bisa menjadi saham yang cukup kuat, ya cukup kuat. Kenapa ya? Karena ada landasannya. Kalau market maker tidak pergi dari saham itu, berarti kan ada sesuatu. Ya kalau market maker tidak sampai yang itu ya salah satu prinsip kita ya, dia harus stronger than the market. Stronger than the market ya, kita lihat kemarin tuh ambruk kan. Keambrukan atau anjloknya bursa, itu bisa menjadi salah satu, poin untuk kita ngetes saham yang kita pilih itu benar nggak, sekuat itu nggak, ya. Kalau dia kuat, kenapa kita mesti lari? Ya kenapa? Apa yang mesti kita takutkan gitu ya, semua itu berdasarkan trading plan. Nah itu untuk bisa mendapatkan situasi psikologi seperti itu, ya lu mau nggak mau harus kerja dulu, gitu. Nggak bisa, tiba-tiba aja, "Oke, gue ikut kelas," gitu kan, setelah kelas gue langsung jadi sesuatu, no. Kita butuh bangun psikologi gitu kan. Maka dari itu kenapa komunitas itu penting. Nah, komunitas ini itu yang mungkin ya teman-teman, tahulah ya. Saya kan terbatas pasti ya, teman-teman kalau misalnya ada masukan apapun, nggak apa-apa chat aja gitu ya, ada yang kurang bahannya atau teman-teman mungkin tahu lebih jauh lagi tentang, apa data-data, share gitu aja sehingga kita bisa saling share. Kalau nggak begitu, ya kita mau dapat data dari mana? Gitu, ya. Itu gunanya komunitas, gitu. Oke oke teman-teman, saya pikir, nggak usah tanya jawab dulu ya hari ini ya. Kita nanti di Jumat aja ya. Oke, ya biar saya kelarin ini bahan, jadi, udah nggak ada utang lagi saya, ya. Jadi part 1, part 2-nya udah kelar, ya. Jadi kita udah tahu, kalau bicara mengenai saham EBT, yaitu dua 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 saham ini yang akan kita lihat, Arko dan si PGO, gitu, ya. Oke? Oke, teman-teman, saya pikir, saya mungkin harus izin pamit ya. Kayaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada data-data dari teman-teman yang bisa dilengkapin, monggo ya silakan ya teman-teman bisa chat ya. Nanti kan itu kan diupload juga ke YouTube ya. Jadi silakan teman-teman bisa, taruh, komen-komen teman-teman di situ ya. Oke, sampai ketemu di hari Jumat. Thank you. Saya izin pamit. God bless.